Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode Selasa 29 Maret 2022 kita masuk ke episode ke-45 dan malam ini kita podcast. Podcast kita malam ini bersama dengan Muhammad Muslim ya, atau biasa dipanggil Mulim. Assalamualaikum Mulim. Ya, Waalaikumsalam. Ya, selamat datang di studio Lensa SN ya. Dan saya kasih informasi sedikit bahwa Mulim adalah Ketua Divisi Advokasi Aji Palembang ya. Dan kita akan bincang-bincang malam ini tentang wilayah kerja dari Mulim ya. Nah, sebelumnya saya izin dulu ini sama Ketua Aji Palembang ya. Prawira Maulana ya. Malam Prawira ya, izin ini anggotanya ya untuk hadir berbincang-bincang dengan Lensa SN. Oke ya. Di sini tertulis Ketua Divisi Advokasi Aji Palembang ya Mulim ya. Nah, bisa diceritakan dikit wilayah kerja di Musim sendiri. Boleh bahasa Palembang, boleh bahasa Indonesia ya. Sebelumnya salam untuk para pemirsa dulu. Iya, siap. Jadi gini, kalau untuk advokasi Aji sendiri, kita memang secara langsung itu membuka layanan bisa juga ke kantor Aji atau juga melalui Instagram Aji. Khususnya kita tentang ketika teman-teman jurnalis mendapatkan kendala problem atau masalah ya, misalnya kekerasan terhadap aksi mereka ketika mereka melakukan peliputan di lapangan, atau posisinya itu ancaman ketika posisinya pemberitaan terkait pemberitaan, ataupun juga kita juga pernah berkomunik dengan sebuah perusahaan media terkait misalnya ada PHK, itu seperti itu. Ya intinya Aji Palembang lebih kepada kita memberikan pendampingan ya. Betul. Pendampingan, kalau support dan semangat ya. Kalau untuk wilayah kerja saya gitu. Oh, wilayah kerja. Ngomong-ngomong udah 2 periode ya? Iya. Mulim ya. Jadi periode pertama tahun berapa nih? Masih ingat? 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun yang lalu. Ini baru jalan berapa tahun ini? Ini setahun lagi lah ini. Setahun lagi ya. Oke ya. Kemudian kalau ada teman-teman yang mendapatkan tekanan atau perlu pendampingan dari Aji Palembang, itu kontaknya kemana nih Lim? Ada nomor kontaknya, boleh diceritakan? Rata-rata kan teman-teman jurnalis ini kan udah tahu nih Aji sendiri kan. Terus orang Aji ya pada tahu sendiri. Paling biasanya itu mereka akan bertemu sama teman-teman yang di lapangan kan. Langsung berkomunikasi gitu, ya. Konfirmasi. Saya dapat tekanan ini atau dapat gitu, masalah ini ya. Tapi kalau untuk kita sendiri, Aji sendiri ketika mau melapor ke kita ada beberapa mekanisme lah. Mekanisme pertama kita pasti meminta wartawan atau jurnalis itu izin dulu ke kantornya gitu. Oh, harus pertama. Kedua, kita juga harus akan melakukan verifikasi dulu, Pak. Verifikasi ya. Kayak gitu, misalnya panggil Kak, jangan Pak. Oh iya, gitu. Misalnya verifikasi itu gini, Kak, misalnya kita juga tidak tahu kan banyak ada persoalan-persoalan yang memang sebenarnya itu bukan permasalahan kerja jurnalistik. Contoh, misalnya kerja yang di luar pekerjaan jurnalistik tapi minta pendampingan dari Aji, itu mungkin nggak bisa ya? Iya, makanya kita harus verifikasi dulu. Jadi ini harus karya jurnalistik ketika bermasalah atau dapat tekanan atau dilaporkan, Aji baru bisa ya. Contohnya ini misalnya dia lagi liputan, tiba-tiba dia jalan kemana, terus tiba-tiba digebukin, terus tiba-tiba pas kita analisa itu ternyata misalnya terkait masalah hutang piutang. Itu nggak bisa? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Kayak gitu misalkan contoh kan. Terus misal pada saat dia udah memang benar-benar sudah selesai peliputan, dia pulang terus tiba-tiba kemudian dihadang misalnya. Ada permasalahan lain gitu kan, bukan terkait tentang pada saat dia pekerjaan melakukan aktivitas peliputan udah selesai nih kan, dia pulang, itu sudah bukan lagi ranahnya Aji ya? Kerja jurnalistik gitu. Jadi kita tidak bisa melakukan pendampingan, makanya kita harus melakukan verifikasi dulu ya. Itu kedua. Terus yang ketiga juga kita pasti memverifikasi si korban yang melapor itu, karena kita harus tahu dulu permasalahannya, kronologis ceritanya, terus teman-teman yang di lapangannya juga karakter orangnya seperti apa. Karena terkadang juga ada beberapa teman oknum ya misalnya kan memang sengaja bikin berita yang memang bahasanya tuh nge-move atau apa gitu kan, atau juga karakter dia tuh emang karakter yang memang mungkin di luar kebiasaan, di luar kebiasaan wartawan lah misalnya ya. Artinya itu memang jadi ada story-nya ya. Misalnya tuh. Jadi itu jadi bagian pertimbangan Aji juga untuk pendampingan ya, Dek ya.
artinya kita juga misalnya kan kita juga harus melihat karakteristik sang pelapor tadi, apakah emang dia juga memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik dalam penulisan, terus pada saat dia juga melakukan peliputan, terus karakter sifat dia juga yang benar-benar apakah dia orang jurnalis atau seperti apa gitu. Karena kita tidak mau nantinya sudah kita melakukan Dampingi. Pertama memang mencoreng nama jurnalis malah. Karena dia yang salah sebenarnya. Oh, dia yang salah. Jadi kita harus berdasarkan objektif ya. Objektif ya. Tidak semua intinya kalau dari saya sih saya bilang tidak semua permasalahan wartawan di lapangan atau jurnalistik di lapangan itu ada permasalahan permasalahan jurnalis. Kalau dari laporan yang diterima oleh Mulim sendiri selama ini mungkin ada lewat telepon, lewat WA, mungkin itu rata-rata itu yang bermasalah jurnalistik ya, atau ada masalah yang lain? Kalau alhamdulillah kalau di periode ini ya belum ada laporan ke kita. Iya, mudah-mudahan aman terus ya. Aman terus, tapi sebenarnya kalau aku lihat sih banyak sih beragam gesekan-gesekan ya di lapangan, tapi belum secara resmi melapor ke kita. Tapi kalau di periode sebelumnya itu tapi terpantau oleh Aji Palembang ya, misalnya ada apa ya, kita misalnya tetap pantau kayak kemarin kan kasus desa ini ya. Kita juga tetap pantau walaupun tidak ini karena jujur kalau Aji sendiri kita lebih kepada memperjuangkan jurnalis, kebebasan pers, kita lebih kepada pergerakan sih sebenarnya. Pergerakan ya. Oke, sepakat saya. Kemudian gambaran untuk kondisi wartawan sendiri saat meliput ya. Menurut Aji atau Mulim sendiri gimana? Sudah berdasarkan lurus-lurus aja atau agak frontal atau gimana? Kalau dari penilaian saya sendiri sih di lapangan saya melihat teman-teman jurnalistik itu sudah baik. Sudah bagus ya? Kenapa sudah baik? Karena rata-rata teman-teman yang di lapangan itu adalah teman-teman yang memang sudah lama di jurnalistik. Karena regenerasi menjadi wartawan itu kan kalau aku lihat itu sangat kurang kan, bukan kayak perusahaan lain kan. Karena ternyata memang wartawan lama yang memang benar-benar udah tahu bagaimana cara. Ini bongkar rahasia ya. Tapi paling ada beberapa mungkin ada anak orang-orang baru mungkin kan. Orang baru ya. Ternyata yang sama itu kondisinya di sini deh ya, di Sulawesi Utara. Sangat susah mencari wartawan baru. Makanya aku menilai kalau untuk kendala di lapangan untuk teman-teman jurnalis di Palembang saya rasa tidak ada. Sudah bagus ya. Dalam arti kata mereka sudah paham ya tentang orang lama lah isinya gitu kan. Aturan-aturan yang mereka sudah tahu, misalnya kalau meliput wilayah harus konfirmasi yang sederhana atau menyebut nama orang atau sesuai kaidah jurnalistik lah ada ya. Ya kalau untuk di lapangan ya gitu. Untuk di lapangan ya. Tapi tanpa menyebut mereknya ya, kalau yang laporan secara diam-diam dengan Aji sendiri ada nggak? Yang diam-diam tuh maksudnya kami ada masalah ini itu Mulim ya, tapi jangan diekspos. Itu selama ini ada nggak, Lim? Sebenarnya kalau dari saya pribadi itu ada sih, tapi pernah kita berikan edukasi aja gitu kan. Oh, edukasi ya. Karena kondisinya kayak seperti ini kan, kadang kalau kami kan lebih kepada perlindungan terhadap teman-teman jurnalis di lapangan. Terkadang teman-teman jurnalis di lapangan itu mereka itu kadang bingung tentang bersikap. Bukan. Apa itu? Seperti ini. Misalnya dia ketika dia buat berita itu masih takut-takut. Masih takut-takut. Mungkin pengalaman mungkin ya, membentuk juga ya. Maksud saya di sini mungkin data ya. Maksud saya di sini kalau saya bisa memberikan saran sama teman-teman ya, kalau buat berita itu jangan takut. Kalau emang benar-benar ini semangat untuk rekan-rekan pers ya. Iya, kalau memang itu ada beritanya ada, kita sebagai kontrol sosial dan kita juga sebagai memberikan informasi kepada masyarakat itu harus mendapatkan informasi secara baik dan benar dan memang nyata gitu kan. Tidak mungkin kan. Jangan takut ya, tapi tetap dengan kaidah pers ya. Misalnya kalau menyebut nama seseorang misalnya yang bermasalah, konfirmasi ya. Misalnya ya. Atau kalau misalnya itu menyebut institusi yang bermasalah pakai oknum ya. Itu mungkin beberapa rekan pers yang masih muda masih terlupakan mungkin ya. Tapi tidak juga Kak, kalau menurut saya sih teman-teman di lapangan itu kalau buat berita kan jangan takut-takut dalam arti seperti ini. Gimana ini gambarannya? Misalnya saya buat berita nih. Saya lempar ke perusahaan pers saya gitu kan. Itu bukan berita Mulim lagi. Ya. Tapi misalnya
medianya A, itu sudah menjadi media si A. Jadi ketika terjadi konflik soal pemberitaan, bukan ke saya. Ya. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab perusahaan ya. Dapur redaksi yang menggodok itu. Ya. Karena ketika yang uji kakak tadi bilang harus inisial ini itu udah sebenarnya kan udah ada rentetannya, ada redaktur. Ada redaktur. Udah ada redaktur. Tapi mungkin begini ya, kita edukasi ya kepada rekan-rekan pers yang masih muda itu memang harus dilakukan. Jadi mereka juga paham ya. Ya mungkin maksud saya di sini Kak, mungkin sudah tanggung jawab perusahaannya ya. Bukan, maksud saya di sini kadang yang salah itu si redaktur. Walaupun redakturnya ini redaktur yang kadang ya, kalau misalnya untuk beberapa kasus ya. Kalau misalnya untuk seorang wartawan di lapangan dia memberikan nama lengkap terus tanggung jawab ya benar. Bla bla, karena dia bukan berarti tidak tahu terkadang. Tapi dia memang ketika dia lempar ke redaktur nanya NN ini siapa namanya, terus bener. Alamatnya di mana. Makanya mereka memberikan data yang lengkap, bukan berarti mereka tidak tahu. Ya. Jadi untuk yang mensensor itu adalah redaktur, misalnya. Tanggung jawab redaktur ya. Itu di NN, terus alamatnya tadi ini korban asusila, jadi di wilayah Kertapati, jangan alamat RT RW ininya kan, jangan sampai gitu kan. Cukup Palembang aja misalnya. Terus anak kecil itu harus diinisial gitu. Benar, sepakat itu ya. Kalau menurut saya sih dia lebih kepada perusahaan medianya yang kayak redaktur, ada redaktur. Oh iya benar ya. Gitu. Mungkin diinisialkan misalnya kayak korban anak-anak yang di bawah 17 tahun ya kalau anak-anak ya. Nama orang tuanya harus jangan disebut ya kalau nggak salah ya. Kalau sampai nama orang tuanya, nama daerahnya. Kalau anak-anak itu memang tidak boleh disebut. Karena ada undang-undang perlindungan anak kan. Kecuali kalau memang dia itu korban penculikan. Oh itu ya. Kadang kita kan foto sama namanya lengkap itu harus ini. Biar kalau diinisialkan malah kalau diinisialkan sepakat ya. Gitu kan? Kalau diinisialkan malah nggak bisa dicari ya. Kecuali itu. Oke ya. Kemudian ada gimana untuk di AJI sendiri ya? Boleh bongkar rahasia sedikit? Ada rutinitas untuk pemahaman edukasi tentang ini, Mulim? Kalau di AJI sendiri sih kita lebih kepada rekrutmen, terus juga regenerasi sih. Regenerasi ya. Untuk melanjutkan roda ini kan, karena posisi itu susah untuk mencari teman-teman yang memang mau berjuang di ranah jurnalistik ini kan. Iya ya, karena memang orang yang menjadi wartawan itu sangat minim ya untuk sekarang ya. Ya Kak Agus sendiri mengalami ya mencari wartawan yang jarang orang mau bercita-cita jadi wartawan. Nah, pada saat buka rekrutmen itu dikit sekali ya. Mungkin orang tuh banyak yang mau Kak, tapi ketika udah bergabung ternyata berat jadi wartawan. Iya berat, harus pulang malam ya. Ngetik berita. Minggu data nggak bisa gitu. Iya ya, benar sepakat ya. Tapi ternyata jadi wartawan enak lah Mulim ya. Karena Kak Agus sudah tahun 2000 Kak Agus jadi wartawan. Ini tahun 2022. Tahun ke-22. 22. Dan kemudian kalau Mulim sendiri melihat ya, untuk berita-berita yang terbit secara umum aja ya mungkin ya di PES Sumsel ya, gambaran Mulim sendiri gimana? Sesuai wilayah kerja Mulim tentunya ya. Gimana Lim? Kalau untuk berita ya sekarang ini sebenarnya kalau menurut pendapat saya ya. Pendapatnya apa ya? Kalau pendapat saya sekarang ini kita kalah sebenarnya. Kita kalah ya. Dengan medsos. Oh iya ini pesaing media massa ini. Iya, karena kondisi sekarang kan hoax itu kontrolnya itu adalah media. Iya. Nah ternyata sekarang ini mulai media ngikuti medsos. Oh gitu ya. Contohnya seperti ini Kak, banyak potongan-potongan yang dilempar atau ke yang lain-lainnya itu terkadang kan itu lebih populer. Realnya itu tuh seperti apa tuh terpotong. Oh iya. Jadi ketika ternyata itu misalnya ada orang yang ngasih racun seakan-akan kan sama orang tuanya, ternyata itu cuma sekedar bukan racun atau itu cuma minuman atau apa gitu kayaknya. Tapi sudah ada narasinya. Udah viral, itu udah viral. Bapak ini tapi akhirnya tersebar tuh hoax tuh kan. Iya. Dan orang gampang menerima itu ya. Nah seharusnya orang setelah ngelihat itu dilihat kan bapak minum racun, dia di-share di Google, tiba-tiba lihat ada satu media yang menjelaskan itu. Nah jadi berita-berita di medsos itu pembenarannya itu tetap di media. Oh itu ya. Sebagai kontrol untuk pencegah hoax tadi. Tapi sekarang ini yang anehnya itu ketika udah viral si teman-teman perusahaan media atau media ini malah nulis berita yang itu. Misalnya tuh
terikut sama medsos ya. Iya, dia nyambil, yang penting dia ngambil biar followernya banyak tuh, biar yang baca algoritma di Google atau apa semacamnya itu banyak naik kayak gitu kan. Jadi dia kadang kesadaran perusahaan media untuk menjadi kontrol di dunia yang medsos yang sangat kejam seperti ini, maksudnya itu jadi lupa. Ya. Itu sih yang. Dan mungkin ini pergeseran zaman juga ya, pergeseran zaman ya untuk membuat media itu, media massa menjadi lebih kuat ya, jangan kalah sama medsos ya. Iya, karena kita emang Indonesia ini memang makhluk yang paling banyak netizennya. Iya ya. Tempat yang paling banyak. Kalau yang viral mulai ya, netizen mulai muncul ya. Makanya. Tapi itu kalau netizen itu malah dicintai orang ya, karena kalau banyak netizennya, banyak haternya, katanya berarti banyak yang nonton. Benar nggak ini Lim? Kita membenarkan medsos itu yang salah, tapi seharusnya kita membetulkan berita di medsos yang hoax itu kita betulkan, seharusnya seperti itu. Oh gitu, yes ya, sepakat kita ya. Nah, kemudian untuk masalah yang menimpa Suara Nusantara ya. Boleh mengikuti tahu ya? Ya, saya sempat baca ya, dan Dedi gitu. Dan ada statement dari Aji, terima kasih lah ya untuk penguatan dan support ya. Dan perlu saya ceritakan sedikit ya, mungkin untuk mengingatkan penonton Lensa SN bahwa saya sebagai pemimpin itu menerima ancaman langsung ke WA pribadi ya. Intinya itu apa ya? Karya jurnalistik yang kami buat tersebut itu tidak disukai ya. Kalaupun tidak disukai sebenarnya kan ada hak jawab ya. Betul. Sesuai undang-undang pers ya. Tapi di sini intinya itu ada pengancaman ya terhadap berita yang terbitnya. Intinya itu kalau bahasa Palembang itu jangan asa-asa buat berita ya. Kemudian ada ujungnya itu kalimatnya pengancaman dengan penyiraman cuka parah. Nah, kalau menurut Mulim sendiri untuk kondisi ini apa ini? Ya, dari generasi Mulim ya, anak muda. Kalau seperti itu sebenarnya tuh mungkin agak dekat sama mic ya. Kalau seperti itu sebenarnya tuh bukan hal yang baru sih kalau di media. Malah lebih parah lagi pernah di Bali itu pembunuhan, penculikan terkait masalah berita. Nah, tapi kalau untuk pembungkaman pers ya itu ya. Itu bentuk apa ya, kekejaman, kriminalisasi terhadap pers. Akhirnya pers itu tidak bisa memberikan rohnya kepada masyarakat mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya gitu kan. Padahal yang dibuat itu kadang saya pernah juga kejadian itu, pernah ada seseorang nelfon nih terkait di berita pengadilan. Tidak suka dengan berita itu dia. Tidak suka dengan berita itu karena menilai berita dia itu tidak wawancara sama wartawan. Pada saat itu saya konfirmasi sama wartawan yang bersangkutan. Oke Bu, saya tanya dulu sama wartawannya. Pas saya tanya, ternyata dia miskomunikasi. Banyak masyarakat tuh yang tidak paham dengan agenda persidangan ya. Bukan masalah agenda persidangannya Kak. Dia itu ngerasa tidak pernah wawancara nih sama wartawan ini. Kenapa? Ada statement saya di situ. Karena dia tidak paham dengan fakta persidangan. Ya. Padahal di fakta persidangan ada statement itu ya. Dan kan, terbuka untuk umum biasanya persidangan kan, boleh dikutip ya. Iya, wartawan itu kan sekarang kalau untuk persidangan itu tidak mesti dia tuh wawancara, tapi di dalam fakta persidangan itu bisa dibuat. Nah, itu yang dia ngerasa kok saya tidak wawancara. Nah, tapi setelah saya memberikan edukasi dan memang itu memang fakta persidangan itu bisa dibuat, apalagi memang sidang bisa menerima orang itu terbuka, dia paham. Karena sebenarnya dia tidak paham itu saja sih sebenarnya. Katanya dia ngerasa kaget kan, ngerasa tidak wawancara kok. Tapi untuk untuk ancaman yang diterima SN itu menurut Muslim itu kalau menurut saya itu Dedi yang kebetulan mengetik berita ya, itu sudah sesuai fakta persidangan ya. Tapi kalau menurut Aji sendiri ya, kalau untuk kita sendiri sih pasti kita sangat mengecam itu kayak, karena emang itu benar-benar sesuatu tindakan yang memang pelanggaran terhadap undang-undang pers pertama. Kedua itu salah satu kriminal murni, itu adalah pengancaman. Kita juga bisa kena pidana. Tapi juga kalau saya kan langsung telepon tuh Dedi kan, saya tanya. Alhamdulillah kayak lihat juga langkah upaya yang dilakukan SN itu benar, langsung melakukan pelaporan. Kalau tidak melakukan pelaporan, takutnya nanti hal itu terjadi. Ya, malah kita yang salah ya. Malah aku kasih sedikit masukan sama Dedi, Dad, kalau bisa laporan itu kamu juga harus masuk gitu kan. Karena perlu saya tambah dikit bahwa Dedi yang disebut oleh Mulim itulah Dedi Suhendra, redaktur pelaksana Suara Nusantara dan koran sn.com ya. Lanjut itu Mulim.
Karena kalau saya menyimak di sini kan udah sering berapa kasus juga saya simak kan secara logika kok dia tahu sama pimpinan SN. Tidak mungkin pertama kali dia tahu wartawannya tuh. Iya. Karena dia udah tahu pimpinan SN, sudah langsung ancam ke sini. Nah, saya takutnya nanti kamu harus masuk juga di sana karena kondisinya bukan kamu aja yang terancam, tapi wartawan yang buat berita itu tuh. Iya, maksudnya benar, yang sangat berbahaya. Makanya saya ada langkah udah tepat Kak, tapi kemudian untuk langsung Dedi yang buat berita pimpinannya kena ancam ya. Iya, Tapi itu memang benar ya, balik lagi dengan omongan si Mulim yang pertama, itu memang tanggung jawab dari pemimpin redaksi akhirnya ya, perusahaan ya. Dan malam ini itu Mulim kita ada tim kreatif ya, ada Ilham yang kayaknya mau nanya. Silakan Ilham. Iya Kak, mau tanya, pernah nggak sih selama membuat berita ada tekanan dari mungkin dari eksternal atau internal? Oke, lebih umum lah ini ya. Nah, silakan ya. pertanyaannya bagus sekali ini. Lanjut ini Lim ya. Boleh saya jawab? Boleh langsung nggak jawab. Untuk Mulim ini bukan untuk Kak Agus ya. Ya, kalau untuk alhamdulillah itu belum pernah. Belum pernah ya? Kenapa belum pernah? Karena memang saya ngerasa apa yang saya buat itu sesuai fakta, kejadiannya ada, dan memang benar-benar narasumber yang diwawancara itu memang kredibel. Maksudnya itu kayak ada ya? Iya, kayak kebakaran itu tidak mesti Pak RT atau ini tuh yang benar saksi mata. Walaupun dia tukang cendol kan, berarti benar-benar memang datanya itu valid. Terus yang diwawancara itu juga valid memang, bukan valid. valid ya, itu Kak. Sedikit ini leng-leng bawaan malam. Terus alhamdulillah kalau kita buat berita secara benar, tidak mungkin ada tekanan. akan aman ya? Akan aman itu pertama, tapi mungkin sedikit pesan untuk teman-teman yang di lapangan. Kalau memang posisi walaupun berita itu bagus, walaupun berita itu bakal jadi eksklusif atau berita itu juga akan booming, tapi ketika memang ketika kita ke lapangan, kita melihat data atau apapun, kita udah masuk ke dalam berita itu, emang ternyata berita itu berbahaya, lebih baik mundur. Atau koordinasi sama redaktur. Saran terbaik ya. Ini berbahaya Kak. Akhirnya redaktur mungkin akan ada pertimbangan. Ya, proyeksi tadi mungkin dibatalkan. Kenapa? Karena kalau kata Aji dan saya pribadi juga, satu berita itu tidak seharga dengan satu nyawa. Oh, sepakat ya. Jadi ada pertimbangan khusus ya. Misalnya dapat dapat proyeksi yang bisa membahayakan, kita pertimbangkan lagi atau diskusikan lagi dengan redaktur. Ya, mungkin telepon balik ke redaktur biar jangan sampai kan kita seakan-akan tidak menjalankan proyeksi gitu. Tapi kan Mulim juga wartawan ya. Setelah berita terbit pernah nggak dikomplain oleh pembaca atau siapa secara langsung, Lim? Kalau untuk masalah komplain berita itu pernah sih, tapi pernah, tidak ya? sampai tidak begitu parah lah ya, tidak komplain parah. yang biasa aja ya. Paling cuman sedikit nanya kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Tapi setelah dijelaskan oleh pihak kantor, ya ternyata dia baru, oh iya dia sendiri yang sebenarnya yang lupa. Tapi nggak ada yang sampai lapor-lapor ya? Alhamdulillah belum pernah. Oke, dan tadi sebelum kita rekaman ya, ada usulan dari Mulim ya. Gimana kalau antar lintas organisasi wartawan ini ada serikat wartawan? Nah, bisa diceritakan ini usulan ini, Lim. Ini bagus kayaknya. Sekarang ini kan memang di dunia digital ini, apalagi sekarang ini undang-undang ITE itu emang benar-benar sebagai ancaman sebagai untuk wartawan ya, Pak. Walaupun itu pasal karet lah. Nah, maksud saya di sini saya mewakili Aji untuk mengajak teman-teman lainnya untuk berpikir atau berdiskusi. Kalau bagus ke depan itu kita buat sebuah serikat kerja di situ. Mungkin organisasi wartawan misalnya AJI, PWI, selain seluruhnya untuk ada di sana semua. Jadi ketika ada masalah bisa berkoordinasi langsung ya. jadi, walaupun mereka misalnya kayak kasus yang menimpa pimpinan SN kemarin bukan AJI tapi dengan lintas organisasi ini apa namanya nanti usulnya? Serikat kerja. Nah, serikat kerja itu langsung bisa berkoordinasi ya. Bisa sudah dicetuskan usulan ini, Lim? Waktu dulu pernah ya, waktu saya pernah mendampingin kasus salah satu koran nasional terkait masalah PHK. Waktu itu sempat saya 2 bulan atau berapa lama itu di Jakarta, terus saya melihat juga teman-teman di sana itu kayak tadi tuh, mereka rapat, mereka ngumpul. Dari situ saya terinspirasi ya. Saya sadar kenapa di Sumsel nggak ada seperti itu. Saya sadar bahwa untuk kuat itu kita harus berserikat. Dan di situ saya akhirnya saya pernah sempat berdiskusi, akhirnya sempat terhenti kan karena emang kondisi pada saat itu sangat memusingkan. Jadi saya lebih concern ke advokasi untuk kasus itu dulu. Nah, dari situ
belum terdiskusikan lagi. Oke, tapi ini usulannya bagus ya. Mungkin beberapa ketua organisasi pers di Sumsel bisa mendengar ya, bisa untuk cetusan apa namanya yang pertama ya. Ya, terus juga pengennya juga sih setelah ada serikat itu terbentuk, kita juga akan pengennya sih biar lebih kuat untuk teman-teman jurnalis di lapangan atau seperti apa itu. Satu lagi. Apa itu? Harus membuka LBH Pers. Oh, LBH Pers. Iya, karena ini bisa dijelaskan LBH Pers. LBH Pers itu seperti ini. Karena rata-rata pada saat ada permasalahan, permasalahan baru terasa itu perlu ya. Perlu, sangat perlu. Kenapa? Karena rata-rata banyak sekali juga kasus-kasus yang saya lihat di Indonesia, banyak walaupun itu diproses, tapi yang dijalankan itu justru menggunakan undang-undang pidana. Oh, bukan undang-undang pers ya? Iya, tidak menggunakan undang-undang pers. Artinya LBH Pers itu sangat penting juga untuk mendampingi dan menguatkan bahwa misalnya ini adalah kasus pers ya, harus memakai undang-undang pers. Dan juga itu kan, fungsinya ya. Iya. Dan menurut Muslim pribadi, LBH Pers ini dibawa apa nanti? Ada perkumpulan apa gimana? Atau dibawa setiap perusahaan pers ada atau gimana nih? Nah, itu tadi maksudnya itu dari serikat kerja tadi mungkin kita akan menelurkan. Oh, ada turunannya. Menelurkan LBH Pers itu. Oke. Dan saya perlu bacakan ini memang si Muslim ini alumni Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Hukum ya. Fakultas Hukum. 2001 ya. Ini memang pas ya dengan pekerjaannya ya. Alhamdulillah. Usianya berapa nih, Lim? Kepala 3. Kepala 3 ya. Saya kepala 4 nih, Lim. Dan kemudian bisa diceritakan ada pernah mendampingi wartawan yang pernah mengalami penekanan itu, Lim? Waktu itu dulu pernah ada kasus itu wartawan cewek ya di salah satu media koran lokal. Itu juga lumayan pada saat periode saya pertama gaji itu. Dia pada saat itu pernah melakukan peliputan, terus tiba-tiba HP-nya dirampas, terus barang-barangnya yang foto atau yang data diambil itu dihapus. Akhirnya itu dia melaporkan ke kita dan kita melakukan aksi besar-besaran. Pada saat itu kita turun di Polda Sumsel. Alhamdulillah apa yang jadi keluhan kita dan apalagi jadi tuntutan kita itu disampaikan. Akhirnya diproses. Dan apa itu? Ada jalan keluar terbaik lah ya? Ya, karena di situ sebenarnya kalau dari Aji sendiri menitipkan pesan bahwa kalau kita tidak melakukan perlawanan, kalau kita tidak melakukan turun ke jalan, itu akan terjadi lagi menjadi juridiksi. Sepakat ini ya. Sepakat saya ya. Akan menjadi lagi. Jadi orang ketika akan terulang lagi ancaman serupa karena ya. Jurnalis ini adalah tempat yang empuk melakukan kekerasan itu banyak banget. Ada intimidasi, ada kekerasan fisik, ada juga pelecehan seksual yang dilakukan terhadap narasumber, terhadap wanita-wanita. Banyak juga kan sekarang jurnalis wanita kan. Jangan sampai jadi apa namanya hal-hal yang tidak mengenakan itu terjadi ya dengan teman-teman wartawan ya. Ya jawabannya tadi itu tadi Kak. Kalau kita berserikat lebih serem. Lebih serem dan lebih kuat ya? Lebih kuat. Oke, sepakat ini ya. Kemudian tim kreatif udah berapa menit kita? Oh, udah menjelang 30 menit ini, Lim. Biasanya ini ya, ada pesan-kesan atau apa harapan dari tokoh yang hadir ya, karena Muslim adalah insan pers yang bergerak di advokasi. Mungkin ada yang lebih spesifik ke advokasinya. Silakan, Lim. Mungkin saya ulang yang tadi ya. Boleh. Kesan-pesannya teman-teman yang di lapangan, ya saya juga di lapangan masih ya. Ya, untuk hati-hati ya. Ya teman-teman di satu profesi, apabila ada peliputan yang memang dinilai itu berbahaya, lebih baik kalian mundur. Karena satu berita itu tidak sebanding dengan satu nyawa. Oke ya, daripada membahayakan lebih baik kita mundur ya. Oke, penikmat Lensa SN, demikian obrolan hangat dengan Muslim ya, salah satu insan pers muda di Kota Palembang. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.